saja, ya. Dan tanganmu sampai siku, ya. Dan sapulah kepalamu, ya. Dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki, ya. Jadi ini dalam konsep ulama kita fikih ibadah, ini adalah rukun wudhu, ya. Ketika kita sudah melakukan ini, ya, sebenarnya wudhu kita itu sudah sah, ya. Yang pertama, ya, apabila kita melaksanakan sholat, kata di sini, ya, basuhlah wajahnya, basuh wajah, kemudian tangan kita sampai ke situ, ya, di wajah, tangan sampai ke situ, kemudian sapu kepalamu, ya, nah, dan sapulah dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki, ya. Jadi ini pahal yang merupakan rukun dalam wudhu, ya. Kalau kita sudah lakukan ini, sebenarnya wudhu kita sudah sempurna, ya. Karena ada juga sunnah wudhu, ya. Sama juga dengan sholat, ya. Ada rukun-rukun sholat, ya. Rukun sholat ketika kita sudah lakukan itu, maka sebenarnya sholat kita sudah sah, ya. Misalnya membaca Al-Fatihah adalah rukun, ya. Jika seorang imam tidak membaca ayat-ayat pendek setelahnya, maka tidak mengapa, ya. Itu tetap sah sholat, ya. Karena membaca ayat-ayat pendek itu adalah bagian dari sunnah-sunnah sholat, ya. Bukan rukun, ya. Sama juga dengan wudhu ini, ya. Apabila kita sudah membasuh wajah, ya, kanan sampai siku, kemudian sampai kepala, ya, kemudian kaki, ya, maka itu sudah sah, ya. Berarti tidak berkumur-kumur seperti itu, ya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah rukun, ya. Jadi ketika kita sudah melakukan ini, itu sudah memenuhi syarat sahnya wudhu, ya. Seperti itu. Katakan juga di sini, jika kamu junub, ya, maka mandilah, ya. Sudah paham lagi? Bila junub, ya. Ya. Jadi kalau junub seperti apa kita sudah tahu, ya. Ya. Tidak bisa diungkap aja lewat, ya. Kita tahu, ya. Bagaimana misalnya junub, ya. Sudah kita tahu, ya. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, ya, atau menyentuh perempuan, jika kamu tidak memperoleh air, ya, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, ya. Jadi perintah bertayamum di sini, ya. Jadi kata Allah di sini, jika kamu junub, ya, maka mandilah, ya. Dan jika kamu sakit, ya, sakit di sini artinya sakit yang tidak boleh kena air, ya. Jika ada penyakit seperti itu, ya, tidak bisa kena air. Jika kena air, sakit itu bisa lebih parah, ya, atau bertambah, atau kita dalam perjalanan, ya, atau kembali dari tempat buang air, ya, atau sudah menyentuh perempuan, ya. Di sini kata halusnya, Allah di sini tidak menyebutkan, ya, bahasanya ketika kamu sudah berhubungan seperti itu, ya. Makanya itu bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat indah, ya. Tidak secara langsung mengatakan apabila kamu sudah berhubungan dengan istri, ya, tapi kata-kata menyentuh di sini, ya, menyentuh. Ya, berbeda pendapat juga menyentuh di sini, ya. Ada juga yang menyentuh perempuan, maksudnya ulama kita menyebutkan sudah berhubungan, ya, dengan istri. Ada juga yang menyentuh biasa seperti mencium, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan ketika menyentuh perempuan dengan istilahnya istri kita, ya, dicium itu tidak masalah, ya. Karena ada riwayat hadis bahwasanya Rasulullah itu ketika keluar rumah mau ke masjid hendak sholat, ya, beda itu mencium kini istri, ya. Jadi ini adalah tadi pergi sholat, ya, cium dulu istri. Ya. Pagi ketiga baru, ya. Itu jadi sudah saya tadi. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya menyentuh di sini adalah, ya, berhubungan badannya, karena diharuskan di sini mandi, ya. Jadi menyentuh perempuan, ya, maka jika kamu tidak memperoleh air, ya, maka bertayamum, ya. Ditayamum ini dalam fikih ibadah juga cukup luas pembahasannya, ya. Bagaimana itu syaratnya orang bertayamum, ya. Termasuk yang pertama tadi, ketika memang kita memiliki penyakit, ya, yang tidak bisa kena air, maka kita itu
bolehkan tayamum ya. Tapi bagaimana kalau misalkan pernah kecelakaan nih, baru apa itu kayak ada luka besar ya di situ ya, apakah tidak bisa terkena air itu luka tadi karena merasa sakit ya, Pedis. maka itu cukup kita berwudu, tapi jangan berwudu seperti biasa ya, begini saja di atas ya, di sholat saja seperti itu ya. Dan memang kalau sakit yang tidak bisa kena air, maka kita memang diwajibkan di sini bertayamum ya. Ya, bertayamum ya. Jadi caranya di sini bertayamum adalah usapkan wajahmu ya dan tanganmu ya, dengan debu itu ya, seperti itu. Jadi tangan ya dengan wajah dulu ya, dengan tangan begitu seperti ini. Kalau bisa di tembok ya, tembok begini ada debunya. Kalau tidak ada air ya, yang catatan memang tidak ada air ya. Di ada juga yang mempertanyakan bilang bagaimana ketika kita mau sholat di suatu tempat ya, baru itu masjid tidak ada airnya seperti di wilayah kota ya, di kiri itu susah dapat air ya. Bagaimana caranya kalau kita harus bertayamum ya? Jadi kalau kita menyebut ke itu ya, cari dulu air di mana kita bisa ya, bisa didapatkan ya, baru bisa kita bertayamum. Jangan artinya ya di sini masjid tidak ada air ini, tayamum masih seperti itu ya, tapi dicari dulu. Yang banyak juga itu warung ya, jual apa? Air gratis ya. Jangan langsung ambil alternatif bertayamum ya, tapi cari dulu jalan ya. Sudah ada lain, mana bisa dapat air. Bila memang memang didapatkan itu air, baru ya, kita bertayamum. Ada luas pembahasannya ini. Dengan juga ketika kita di atas kendaraan ya, baru kendaraan ini tidak singgah-singgah ya. Kalau kita juga pergi jauh sih ya. Ada biasa sopir kalau tidak menjaga sholat ada setengah mati juga. Oke, kasih sih kalau kita bisa sendiri jaga sholat di atas setengah mati. Jadi biasa terpaksa gitu ya. Sebentar mandi sampai bagi tempat tujuan baru sholat ya. Maka itu juga kita diperbolehkan sholat di atas mobil ya. Misalnya sambil duduk ya, duduk keadaan tertib. Saya pernah juga pertanyakan sama ustaz ya, karena saya pernah lani. Bagaimana itu ustaz ya? Karena ustaz ini adalah pakar seperti itu ya, bikin ibadah ya, dan kasih fikih. Bagaimana itu ustaz ketika kita dalam perjalanan sementara kita sendirian di atas ini jaga sholat ya, perjalanan jauh tidak enak juga kalau disuruh berhenti supirnya ya. Supirnya juga ya, seperti supirnya ya, kalau supirnya di salat juga ustaz memberikan keringanan, bahwasanya tidak menyapa ya. Beliau juga pernah sholat di Arab Saudi seperti ya, di atas bis, tidak masalah kita sholat sambil duduk ya. Bagaimana dengan wudhunya? Kalau tidak ada air, kita cukup bertayamum saja ya. Cari di situ tempat-tempat ada debunya sedikit ya, apalagi itu di kacanya seperti itu. Ini merupakan tanda bahwasanya kita itu tidak boleh meninggalkan sholat ya dalam keadaan apa, khusus laki-laki ya yang sudah balik ya. Baru kami berhenti sholat ketika sholat ya laki-laki. Beda dengan perempuan haid, maka tidak boleh sholat ya. Laki-laki sudah haid ya, artinya masih bagi baru ya, kita bisa berhenti sholat ya, tidak ada alasan. Kebanyakan kita orang-orang seperti kita kasih ada sakit, justru tuh sakit orang berbanyak ibadah ya. Kebalikannya juga seorang sakit dia sholat ya. Seperti itu ya. Ini menandakan juga bagaimana Allah itu ya memberikan kita keringanan ketika kita tidak bisa berwudu, maka ada tayamum ya yang menjadi contoh ya, bahwasanya kita tidak boleh meninggalkan ibadah sholat ini ya, apapun keadaan kita, terkhusus laki-laki yang sudah balik ya. Makanya dikatakan juga di sini ya, di akhir ayatnya, Allah tidak ingin menyulitkan kami ya. Jadi Allah tidak ingin menyulitkan kita ya. Kalau tidak dapat air ya, bertayamum. Jadi bahkan dalam konsep fikihnya ini dikatakan ketika memang tidak bisa
dalam keadaan tidak bisa berwudu bertayamum maka sholat saja ya, tidak usah dipikir itu apa ini selesai sah ya, penting kita sholat ya, seperti itu. Dalam konsep yang lebih dalam lagi tentang masalah ini Kalau kita tidak bisa berwudu dalam keadaan tertentu memang tidak bisa bertayamum maka cukup saja sholat ya, penting jangan tinggalkan ibadah. Biar di angin-angin begini ada. Ya. Ada juga di sini ya di ayat 17 ya. Ini sudah jelas ini ya. Bantah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Laqad kafara alladziina qalu Allahu huwal masih ibnu Maryam ya. Berarti di sini sungguh telah kafir ya. Orang yang mengatakan atau berkata ya, sungguhnya Isa ini adalah putra Allah Subhanahu wa taala ya. Sungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Ini ya. Ini sudah bantahan sebenarnya ya. Tidak usah kita jelas ya. Jadi sudah jelas orang yang mengatakan itu bahwasanya Allah adalah perwujudan Isa ya. Jadi mengatakan seperti dari Nasrani bahwasanya Isa itu adalah perwujudan Allah ya. Isa itu adalah bentuk lain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dikatakan di sini adalah sungguh telah kafir ya. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa Al-Masih ya. Di satu bantahan ya. Tidak usah kita jelaskan ya. Kemarin kita sudah jelaskan ya. Seperti itu. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Allah, dia telah kafir ya. Hanya tidak masalah kalau kita sebut mereka orang-orang kafir ya. Karena memang Allah menyebutkan sendiri ya. Jadi masalah itu sekarang tadi kalau kita sebut mereka orang-orang kafir tidak enak narasi. Padahal Allah sendiri memberi nama ya kafir ya. Jadi juga di Indonesia menjadi non Muslim. Iya. Sementara kalau dia di kitabnya Nabi lagi domba ya. Domba yang tersesat makanya dia ada penyembah ya. Jadi ada istilah ini kita punya mereka saya adalah penyembah. Kita ini semua ibarat domba yang tersesat. Mereka adalah penyembahnya. Giliran kita yang mengatakan kafir marah-marah, bilang kasar ya. Jadi Muslim kita dibilangi domba yang tersesat, kita tidak lulus ini, ya, tidak masalah. Karena kita karena merasa aja tersesat. Mana jadi? Ya, jadi sungguh telah kafir orang yang mengatakan itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam ya, seperti itu. Ada juga di sini ayat terakhir yang dibaca tadi oleh Pak Siapa nama Cak? ya, Raffi. Oh, Raffi. Ingat Raffi Ahmad, Pak Raffi. Ayat 21 terakhir. Ayat 21 ini Al-Maidah. Inilah ayat yang dijadikan dalil oleh orang Bani Israel ya. Yang hari ini Israel ya. Inilah ayat yang menjadi pegangan oleh Bani Israel atau sekarang Israel ya. Inilah ayat yang menjadi pegangan bagi mereka ya. Karena dikatakan di sini ya, ketika Musa di situ ya, pada waktu itu ya mengatakan ya kaum idhulul arda muqaddasatan allati kataballahu lakum ya. Di sini Musa mengatakan wahai kaum ya, masuklah ke tanah suci Palestina ya, yang telah ditentukan Allah bagimu. Ya, ini yang dipegang sampai sekarang orang Yahudi. Ya, bahwasanya memang Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tanah yang berkah di Palestina adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala di sini ya bakal mengatakan kepada Musa ya, bahwasanya Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk Israel. Ya, makanya itu sudah ceritanya ya, ketika itu orang Yahudi diusir dari Eropa ya, pada waktu itu ketika di atas kapal melihat tanah Palestina ini ya, ini yang mereka katakan bahwasanya ini dijanjinya Allah ya, tanah yang dijanjikan ini Palestina. Makanya mereka juga mati-matian ya, karena memang katanya ini adalah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Makanya hilang orang malunya ya. Tapi memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada mereka kata Musa dengan catatan mereka itu beriman dan taat kepada Allah. Itu syaratnya Pak. Kola. Jadi selama mereka beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Iya. maka tanah Palestina ini memang ditentukan bagi kata Allah, ditentukan oleh Allah dengan catatan beriman dan taat kepada Allah. Artinya mereka masuk Islam, ya. Tapi kenyataannya mereka tidak mau masuk. Menganggap dirinya yang paling suci, ya. Menganggap dirinya yang paling mulia. Ya. Mereka agama yang mula-mula memang ada, ya. Sebelum kita Islam, namun mereka merasa paling mulia. Mereka tidak ingin beriman kepada Allah, bahkan tidak ingin mengakui Nabi kita ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir. Ya. Makanya di sini ketika mereka tidak beriman otomatis karena ini bukanlah tanah yang diperuntukkan mereka. Ya. Di sini di ayat yang lain setelahnya ya. Jadi lanjut cerita ini kisahnya. Disuruh masuk oleh Musa ya, ke dalam tanah ini. Ya. Tetapi di situ ada penjaga-penjaganya, ada kayak apa itu? Sekarang itu kiwan apa ya? Kayak penjaga bodyguard ya. Bukan di situ ya. Mereka juga ini juga menandakan di sini bahwa orang Yahudi itu adalah pengecut ya. Sampai sekarang juga kelihatan ya. Mereka itu pengecut, cuma berani membunuh anak-anak, perempuan ya, tidak berani membunuh Hamas. Bahkan mereka tidak pernah didapatkan beritanya membunuh Hamas sampai sekarang ya. Jadi mereka itu cuma berperang sebagai pengecut, tidak ada apa-apanya. Karena sembarang yang bunuh ya. Biar orang yang diperintahkan dalam agama ini dilarang untuk membunuh, mereka membunuh ya. Mereka menghancurkan gedung-gedung ya. Yang sejatinya tidak boleh ya. Semua ada aturan dalam Islam. Seandainya Hamas ini berperang ya, tidak melalui aturan-aturan Rasulullah yang mereka pakai, sudah habis itu Israel ya. Tapi Hamas ini berperang sesuai dengan ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Rasulullah pada waktu itu. Seandainya tidak memakai aturan seperti itu, maka Israel itu sudah lama habis ya. Begitulah orang Hamas, akidahnya bagus ya. Mereka berpegang kuat cara berperang ala Rasulullah. Tidak boleh melukai anak-anak, orang tua, dan perempuan ya. Seperti itu. Dan begitulah pada hari ini Israel ya. Biar anak-anak, perempuan, orang tidak bersalah semua ditembaki ya. Mereka sudah tidak memakai aturan lain. Makanya itu dikatakan mereka adalah pengecut. Sama dengan yang disebutkan oleh ayat ini. Mereka itu pengecut ya.